Pernahkah Anda mendengar dari mana ilmu sihir itu berasal? Mari kita simak kisahnya. Kisah tentang dua makhluk yang disebut dalam Al-Quran, Harut dan Marut. Apakah mereka itu malaikat ataukah manusia biasa? Lalu mengapa mereka mengajarkan sihir? Dan apakah benar mereka dihukum karena berbuat dosa? Mari kita ungkap kebenarannya melalui channel Khazanah Islami ini. Bagi Anda yang baru menemukan channel, silahkan bergabung dengan menekan tombol subscribe. Like agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang Khazanah Islam yang sepatutnya diketahui oleh seorang Muslim. Dan bagi Anda yang telah mendukung channel ini, saya doakan semoga lancar rezekinya dan lebih mengenal lebih dalam lagi tentang agama Islam. Selamat dunia akhirat. Amin. Babilonia adalah kota yang megah di zaman kuno. Namun di balik kejayaannya, kota ini diliputi oleh kesyirikan dan sihir. Ilmu sihir menyebar luas, menyebabkan kehancuran dan perpecahan, bahkan memisahkan suami dan istri. Allah kemudian menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Lalu siapakah Harut dan Marut itu? Apakah mereka berdua itu malaikat ataukah manusia biasa? Lalu mengapa mereka berdua mengajarkan sihir? Apakah benar mereka dihukum karena telah berbuat dosa? Menurut tafsir Al-Quran, Harut dan Marut adalah malaikat yang diutus oleh Allah ke Babilonia. Tugas mereka ialah mengajarkan tentang hakikat sihir, bukan untuk digunakan, tetapi untuk memperingatkan manusia agar tidak tersesat. Kedua malaikat itu selalu berkata kepada setiap orang yang ingin belajar sihir kepadanya, "Kami hanyalah cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir." Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Ilmu yang seharusnya menjadi peringatan bagi mereka malah mereka disalahgunakan. Manusia mulai menggunakan sihir untuk memanipulasi, mencelakai, bahkan merusak rumah tangga orang lain. Warga Babilonia mulai belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Beberapa dari mereka memahami peringatan tersebut, tetapi yang lain mulai menyalahgunakannya. Peringatan Harut dan Marut itu diabaikan. Dan inilah awal dari kehancuran Babilonia. Kedua sosok ini sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, melainkan setan-setan itulah yang kafir. Mereka, setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia, dan juga bukan apa yang telah diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu siapakah Harut dan Marut itu? Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa mereka benar-benar malaikat. Tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh seperti malaikat. Bahkan ada pendapat mengatakan Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Jikalau dilihat secara tekstual, maka Harut dan Marut adalah dua orang malaikat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Imam Ats-Tsabari. Mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah kisah setan-setan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Sedangkan Al-Qasimi mengatakan bahwa mereka adalah dua orang manusia biasa. Al-Qasimi berkata, menurut pendapat ulama hakikat, Harut dan Marut adalah dua orang manusia yang saleh dan bertakwa di Babilonia. Dari keterangan-keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawwi'ah, 8/14, diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih atau unggul pendapatnya, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Kisah Harut dan Marut ini memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal, yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu, kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan.
Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Kedua malaikat itu mendatangi warga Babilonia, mengajarkan dan menjelaskan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya berkata, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit, tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Namun warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia ini adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia, agar mereka tidak diperdaya oleh setan dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Yang patut diperhatikan ialah bahwa sebagian besar kisah Harut dan Marut tersebut berdasarkan riwayat Israiliyat. Kisah yang beredar tentang keduanya malaikat yang dihukum oleh Allah, kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh. Semuanya itu merupakan kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Ini merupakan pandangan Ibnu Katsir. Senada dengan pendapat Ibnu Katsir, As-Sa'di juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Menurutnya, semua kisah Harut dan Marut, selain yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102, berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksumnya malaikat. Berkenaan dengan tujuan utama Harut Marut turun ke dunia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata, mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikkannya. Wallahu a'lam. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Harut dan Marut? 1. Sihir itu nyata, tetapi bukan untuk dipelajari atau diamalkan. 2. Allah menguji manusia dengan banyak cara, termasuk melalui ilmu dan kekuasaan. 3. Mengetahui sesuatu tidak selalu berdosa, tetapi mengamalkannya dengan cara yang salah itulah yang berbahaya. Kisah ini mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Ilmu tanpa iman bisa membawa kehancuran. Maka, mari kita gunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk melawannya. Inilah kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang menjadi ujian bagi manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah Islami penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.